Halo Sobat 100, masih bersama saya Roseta Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab pemanasan global. Berikut ini ada soal berkaitan dengan kenaikan muka air laut. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, alternatif antisipasi mikrostrategis untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut itu apa? Oke Sobat 100, ini ada ilustrasi gambar daerah pesisir pantai yang mana pada kondisi normal kita masih melihat daerah pemukimannya ya. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah alternatif mikrostrategis ketika terjadi kenaikan muka air laut, maka jawabannya yang paling mungkin dari opsi jawaban yang ada ya, itu adalah relokasi atau dijauhkan dari garis pantai. Jadi ini kalau ini garis pantainya ya, maka hal yang paling mungkin dilakukan secara mikrostrategis ini meminta para penduduk menjauh dari garis pantai agar tidak terkena dampak dari kenaikan muka air laut. Jadi ini jawabannya ya untuk mikrostrategis. Nah, untuk pilihan opsi jawaban yang lain, kenapa tidak kita pilih? Karena jawaban yang lain itu merupakan alternatif antisipasi makrostrategis. Jadi ini beda ya, mikro dan makro itu beda. Jadi kalau makrostrategis itu kalimatnya adalah yang pertama, arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan lindung. Ini yang pertama. Yang kedua adalah arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan budidaya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah arahan pengembangan sistem pemukiman nasional. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah pengembangan sistem prasarana wilayah nasional. Jadi ini kenapa tidak kita pilih, karena opsi jawaban yang lain itu merupakan antisipasi makrostrategis. Jadi arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan lindung. Yang kedua kawasan budidaya. Kemudian yang ketiga arahan pengembangan sistem pemukiman nasional. Lalu yang keempat pengembangan sistem prasarana wilayah nasional. Sementara untuk mikrostrategis, maka jawaban yang paling mungkin itu adalah relokasi, yaitu menjauhkan para penduduk dari garis pantai. Oke ya Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya, itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.